Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen Nurul Inayah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Nurul Inayah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang lipid. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Muhammad Ramli, saya sendiri, Ahmad Fauzi, Muhammad Ali Musa, dan Ira. Dan untuk presentasi pertama yaitu saya persilahkan kepada Ahmad Fauzi, dan presentasi kedua yaitu Ira, dan presentasi ketiga Muhammad Ali Musa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari kelompok 2. Saya di sini sebagai pemateri 1 untuk materi tentang lipid. Yang pertama, apa itu lipid? Lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak dapat larut dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform, benzol, atau ether. Lipid disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Lipid berasal dari kata lipos bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di dalam sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang terkandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alami ini terbentuk dari glisol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan. Di antaranya, lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya selaku pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siratul Maknunah akan menjelaskan fungsi lipid. Yang pertama, menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, membangun atau membentuk struktur tubuh. Yang ketiga, penghasil lemak esensial. Yang keempat, pembawa vitamin dalam tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Musa. Saya akan jelaskan tentang klasifikasi lipid. Yang pertama, klasifikasi lipid menurut Lieder. Lah, di sini yang pertama lipid kopler. Lipid kopler di sini yang bisa mengalami sfosifikasi. Lah, yang kedua lipid sederhana. Lipid sederhana ini yang tidak bisa mengalami sfosifikasi. Lah, di sini menurut Blood, lipid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lipid sederhana. Lah, lipid sederhana di sini berbentuk apa? Lemak netral. Lemak netral monoklorida, triglycerida, dan liposerida. Dan yang kedua, ester asam lemak dengan alkohol berasal molekul tinggi. Lah, yang kedua, lipid majemuk atau kopler. Berapa fosfolipid, glikosi, dan
Yang ketiga adalah klasifikasi lipid berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, yang pertama adalah lemak nabati. Lemak nabati di sini seperti buah-buahan itu terbuat dari lemak, kayak kacang-kacangan itu menimbulkan lemak. Dan yang kedua tentang lemak hewani. Lemak hewani. Lemak hewani di sini apa? Lemak yang dihasilkan oleh berbagai hewan yang seperti ikan, seperti sapi, itu namanya lemak hewani. Lah, yang keempat klasifikasi lemak berdasarkan ikatannya. Lah, dia adalah minyak dan lemak. Minyak dan lemak. Kalau yang kelima klasifikasi lipid berdasarkan kelas dari lemak adalah lipid fungsi primer, contohnya asam lemak dan glycerida, fosfarisida, fosfalisifid, fosfolipid strategi. Lemak disebut juga lipid. Lemak juga disebut lipid. Nah, adalah suatu zat yang kaya akan energi. Maksudnya lemak itu seperti energi yang kita butuhkan setiap hari. Nah, di sini berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Maksudnya lemak di sini sebagai sumber energi utama. Maksudnya paling utama itu di dalam tubuh kita. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang biasanya di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan makanan. Nah, itu fungsinya tentang lemak yang berasal dari hati, dari proses pencernaan hati, bukan dari makanan. Karena lemak itu berdasarkan dari dua. Yang pertama dari hati, yang kedua dari makanan. Udah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri, dan saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, lipid itu merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, yang diekstrak dari organisme hidup yang menggunakan pelarut, yang kepolarannya lemah atau pelarut non-polar. Saran saya tentang lipid, mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar lemak yang sangat tinggi sebaiknya itu dikurangi. Karena hal ini ada beberapa jenis lemak tertentu seperti asam jeruk, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak tak jenuh trans sangat berbahaya bagi kesehatan. Mungkin cukup saja sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang mau bertanya, silahkan komen di bawah komen. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.